Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance lagi yang kemarin masih tertekan. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.110 terkoreksi 0,48%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BBNI di distribusi. BBNI disupport. Apakah rebound? Kemarin sepertinya ada rebalancing. Ini saya tutup aja ya. Takut mengganggu analisa Bapak Ibu. Kalau pandangan saya, ini sudah bisa dipastikan susah dia untuk menembus kembali 4.300. Kalaupun naik, ya maksimal 4.300. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung dead cat bond. Menurut saya loh ya. Kemungkinan besar minggu depan, akhir bulan ya minggu depan tuh. Ya minggu depan tuh sampai awal Juni tuh Big Bang itu masih akan sideways. Ya, mudah-mudahan BBNI nggak jebol 4.000. Pokoknya antara dia sideways-nya di atas 4.000 atau di bawah 4.000 sampai 3.700. Peluang besar bangkit. Ya dimanfaatin kan udah tahu nih arah perkembangan BBNI ini ada potensi dia sideways. Jadi misalnya Bapak Ibu nawar ya, nawar di 4.000, kalau ternyata jebol Bapak Ibu tinggal approach down di 3.700. Ya, jadi kalau dia naik ke 4.000, Bapak Ibu sudah bisa profit, take profit dulu. Nanti dia turun, ambil lagi. Gitu-gitu aja. Penting punya strategi ya. Tapi ini nggak harus diikutin, kembali ke Bapak Ibu. Untuk tren jangka pendek, itu strategi untuk tren jangka pendek. Ya, cari cuan bungkus, cuan bungkus. Ya, kalau Bapak Ibu jangka menengah setahun atau 6 bulan ke depan, hot aja, tambah. Karena pandangannya sama, masih seperti ini perkembangannya. Sideways. Belum dia bangkit menembus 4.600-nya. Ya, tapi tren jangka pendek sebulan ke depan itu peluang besar sideways, antara sideways-nya di atas 4.000 ke 4.300 atau 4.000 itu resisten, supportnya 3.700. Itu menurut saya untuk perkembangan pergerakan IISG 1-2 minggu sampai awal bulan depan BBNI. Jadi sabar-sabar dulu aja. Bagaimana strategi Bapak Ibu. Lanjut, BMRI yang ditutup di 4.930 terkoreksi 0,8%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BMRI di distribusi rebalancing. Coba lihat down historinya, ditarik naik kah? Dibawa turun. Diturunin 30 poin ya, 40 poin turunannya. Langsung saja ke tekniknya, BMRI ini rata-rata saham itu tarikan ya. Apakah habis ini reversal kita nggak tahu ya. Pokoknya kemungkinan besar ya mudah-mudahan reversal lah. Tapi kalau dia bisa balik ke atas 5.000 itu sebenarnya aman. Kuncinya BMRI itu 5.000. Tembus 5.000 aman. Tapi jangan muluk-muluk Bapak Ibu berharap dia langsung 5.600 ya. Ya 5.000 itu sampai 5.250, 5.300 itu udah bagus lah. Sekelas BMRI saat ini kalau ngasih. Kita lihat ya. Gimana perkembangan BMRI? BMRI itu antara dia sideways di atas 5.000 atau sideways di bawah 5.000. Tapi turunannya cukup dalam. Kalau dia sideways di bawah 5.000 tuh bisa turun sampai 4.400. Nah ini ya. Kita lihat. Tapi kalau melihat pola seperti ini, memang risknya besar. Pokoknya Bapak Ibu pakai candle hari Jumat kemarin ini konfirmasinya. Kalau dia turun daripada candle doji ini jebol tuh 4830, 4.400 itu sangat mungkin. Gambarannya seperti apa? Sama. Sideways. Mudah-mudahan ya benar analisa saya. Dan ini disclaimer, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kenapa? Karena analisa itu bisa salah. Bisa meleset. Nah itu ya gambarnya sama view-nya. Tadi BMRI sideways, tadi BBNI sideways panjang, BMRI juga sideways lebar, sideways panjang. Kalau misalnya sampai gagal bertahan di atas 4.900 nih ya, bisa jadi pola dead cat bond nanti naik dikit. Terus kalau dia turun, ingat Bapak Ibu, candle hari Jumat itu konfirmasinya jebol di bawah itu 4.400 arah BMRI. Itu aja. Mana tren jangka menengah, jangka panjang bagus. Bapak Ibu dapat harga murah. Kenapa? Karena BMRI dari puncaknya itu udah tuh hampir 20% apa ya? 35% jauh. Bapak Ibu hitung. Kita lihat lagi nih. Walaupun memang nggak pasti ya. Tapi ya secara historis segitu-gitu aja lah rata-rata nih. Dia turun maksimal dari puncak high tertingginya di Maret 2024 itu 24%. Kita lihat all time high-nya mana? Nih all time high-nya. 2023 all time high, dia turun cuma 8%, habis itu bangkit. Coba kita tarik dari November 2022, dia turun maksimal berapa tuh?
17%. Covid aja lah kita ambil yang tertingginya waktu itu. 50%. Nah, anggap aja kita pakai Covid 50%. Dari harga tertinggi ya, walaupun memang nggak pasti. Tapi ya segitu-gitu aja lah. Sudah lihat kan rata-rata. Ya kalau dia turun 50%, keterlaluan sih kalau 50%. Ya menurut saya 4.400 sudah ideal. Ini kan BMR itu masih di dalam downtrend channelnya. Menurut saya masih di dalam downtrend channelnya. Nah, ini retest ya. Retest masih di atas nih, di atas. Sedikit lagi lah jebol. Kalau jebol ya. Tapi ya pandangannya masih oke. Sabar bagi Bapak Ibu nyangkut, sabar. Jangan takut kalau nyangkut di Big Bang. Karena yang ngedrive ISG itu Big Bang nantinya. Kalau ISG pulih, strong bullish, ekonomi bagus, pulih, Big Bang pasti pendahulunya, ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk BMRI ya. Tren jangka pendeknya ya kita lihat dulu 1-2 hari ke depan, minggu depan maksudnya. Tapi ya tadi gambarannya kalau dia di atas 5.000 bagus, arahnya 5.300-an. Tapi kalau di bawah low kemarin jebol 4.800, 4.400 arah BMRI. Lanjut. BBRI yang ditutup di harga 3.790 terkoreksi 0,26%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BBRI di distribusi. BBRI, waduh, turun juga ya, sama gambarannya. Kalau Bapak Ibu udah kebeli di 3.800 melihat itu dulunya support kan, ya boleh, gak masalah. Tapi jangan Bapak Ibu berharap dulu dia naik tinggi. Targetkan aja, gak usah muluk-muluk ya. Bapak Ibu targetnya mau langsung 11%, 20%. Ya cari resisten yang cukup kuat. 4%, 5%, 3% udah cuan bungkus dulu. Karena nggak mungkin langsung cepet dia naik reversal seperti sebelumnya nih. Ya, pasti ada sideways-nya dulu. Jadi cuan bungkus menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin silakan hot. Gimana yang nyangkut atas? Pakai cut loss nggak usah, asal sabar ya Bapak Ibu, simpan aja 6 bulan ke depan sampai akhir tahun. Ya, itu aja untuk BBRI. Lanjut. BBCA yang ditutup dengan 8.700 terkoreksi 0,85%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BBCA di distribusi. BBCA kita lihat minggu depan kalau dia balik ke atas 8.800 aman. Tutup gap ya gak usah muluk-muluk, seperti yang saya bilang ya arah 9.200 saja. 8.800, 9.200 tuh 400 poin ya, segitu aja lah Bapak Ibu harapin ya. Ini kan ada rebalancing, ada distribusi tapi doji. Nah kalau dia naik di atas 8.800 harusnya menarik, bisa jadi ini swing low. Jadi kalau benar ini swing low dan BBCA naik, harusnya Big Bang yang lain naik juga kan. Nah tinggal kita lihat nih mana Big Bang yang solid naiknya. Ya itu entry aja langsung. Kalau dia balik arah buang. Misalnya beli buy on record BBCA 8.800 turun 8.650 buang. 2% aja buang. Ya, nggak usah pusing-pusing ya, tapi disclaimer. Kalau mau appraise down silahkan bottom 8.000, 7.800. Ini Bapak Ibu yang nyangkut atas sudah appraise down sini, diamin dulu. Kalau dikasih bawah tambah lagi sekali dan diem, hold aja, sabar, tunggu. Kalau ke bawah. Tapi mudah-mudahan ini jadi swing low minggu kemarin dan minggu depan arah minimal 9.200. Untuk BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup dengan 1.110 terkoreksi 3,05%. Asing net buy. Kalau resminya BBTN di distribusi. BBTN aduh jebol ya 1150, wait and see lah BBTN ya. Awar aja. Kan gimana kalau besok tiba-tiba rebound, bullish engulfing. Kalau Bapak Ibu sudah kebeli 1.070 buang. Atau appraise down nanti kalau mau ya di 1.000 ya, itu BBDN. Lanjut. BDMN yang ditutup dengan 2.480 menguat 2,05%. Asing net buy. Kalau bukan resminya BDMN diakumulasi. Liquiditasnya tipis ya BDMN. Wah kembali ke atas ya. Tapi ini kemungkinan besar rebalancing ya. Coba lihat dulu. Siapa tahu tarikan akhir. Nah kan tarikan akhir kan 2420 ke 2480. Ya pokoknya kalau Bapak Ibu ada kebeli, kalau dia balik lagi jebol lagi tuh 2430 buang aja. Tanin kita lihat. Targetnya nggak usah muluk-muluk, targetkan 2.550 BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup dengan 1.685 terkoreksi 0,88%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Arto di distribusi. Arto wait and see dulu lah ya. Dia di bawah support 1.700 menurut saya agak rawan. Jadi kalau mau bagus balik dulu di atas 1.700.
Nah, ini candlenya doji. Kalau dia ada candle solid bullish, satu candle take buy. Kalau mau ya, disclaimer ya. Cut loss berapa? 1680 jebol cut loss. Buy on breakout kalau berminat. 1700 1710 cut loss 1675 atau 167. Kembali ke masing-masing disclaimer untuk Arto. Kita lihat. Mudah-mudahan ya. Ini pokoknya kalau dia di atas 1800 1700 aman. Target ya minim-minim 1800, apalagi kalau minggu depan tembus 1800 valid. Menguji resisten 2000 lagi. Tapi kayaknya berat menurut saya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di 1700-an, targetkan aja 1800 1850. Gitu aja dulu menurut saya untuk Arto. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 1295 menguat 1,96%. Asing net buy. Oleh resminya BTPS. Akumulasi. BTPS mudah-mudahan serius ya. Apalagi ada akumulasi nih. Pokoknya gini aja Bapak Ibu, kalau dari jebol 1270 buang aja dulu. Atau average down aja di 1200 ya. Ini harus bertahan nih. Minggu depan harus gas ke atas. Kalau memang mau bagus harus rebound. Kalau bisa tembus 1300 Senin atau Selasa udah aman. Apalagi tembus 1350 bangkit. Juli bangkit. Lanjut ke atas lagi. Target 1600. Ingat ya. Tembus 1350 minggu depan. Juli 1600. Ada peluang ke sana. Arah BTPS. Kita lihat nanti. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1320 terkoreksi 0,75%. Asing net sell. Kalau buka semuanya NISP di distribusi. NISP waduh jelek dulu NISP ya. Belum. Wait and see aja. Memang dia baru retest trendline downtrend. Bisa rebound nggak? Mudah-mudahan. Atau Bapak Ibu kebelikan ini angka genap 1300. Boleh dong saya beli. Ya boleh. Cut loss saja jebol 1300. Hanya 1290. Silakan. Ya. Tapi nggak menarik menurut saya saat ini. Untuk NISP. Yang selanjutnya. BNGA yang ditutup dengan 1675 terkoreksi 0,29%. Asing net sell. Kalau box resminya BNGA di distribusi. BNGA belum. Wait and see. Saya juga ada cut loss BNGA nih. Jelek banget ya. Dari atas nih saya sudah cut loss pas sideways nih. Ya simple analisa saya itu. Kalau dia bergerak trend sideways pendek seperti ini. Ya antara dia ditarik naik atau dibuang. Ya tinggal kita buat plan. Kalau dia buang cut loss. Itu aja. Simple kan. Cari lagi saham yang lain. Jadi BNGA saat ini wait and see. Belum menarik. Ya. Belum menarik. Yang terakhir. Gimana yang nyangkut dan belum mau cut loss. Hot aja. Kalau mau average down. Asal sabar tunggu ya. Ya simpanlah 6 bulan ke depan. Average down di 1550 1600. Average down sabar. Nih sama gambarnya Big Bang. Sideways. Itu. BENG. Untuk BNGA. Yang terakhir. BRIS yang ditutup di harga 2480 terkoreksi 1,58%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BRIS di distribusi. BRIS sabar-sabar dulu aja. Lagi tertekan tapi minggu depan bisa rebound. Tapi nggak usah muluk-muluk ya Bapak Ibu. Buy on breakout 2500 tembus. Buy targetnya nggak usah muluk-muluk. Per 4-5% udah bungkus. Kenapa? Karena sudah kalau pandangan saya ini confirm downtrend. Karena resisten 2700 udah gagal kan. Apakah ini bisa jadi swing low? Kita lihat dulu update selanjutnya. Tapi indikasi kalau melihat candle per hari kemarin itu sinyal downtrendnya lebih condong ke bawah. Tapi Bapak Ibu yang nggak mau cut loss tinggal average down jelek-jeleknya di 2000. Jelek-jeleknya di 2000. Sama gambarannya sideways. Itu ya untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara membuat trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.